Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Eh, yang terhormat para rekan-rekan sekalian, mahasiswa maupun dosen, kali ini kita membicarakan tentang hal-hal yang ingin kita tukar pengalaman bersama dan tukar wawasan bersama, khususnya dalam materi epistemologi Islam. Materi ini untuk semester 5. Ya, semester 5 memang ini adalah materi wajib Islamisasi atau wajib kampus, ya, di mana materi ini akan mengkaji hal-hal yang saling terhubung. Ya, dimulai dari semester 1 dengan worldview, 1, 2 ada worldview, dan semester 3 SPI. Kali ini kita ketemu lagi di semester 5. Nanti akan ada semester 6 dan semester 7 juga. Nah, mengapa materi epistemologi ini kita pelajari? Nah, kalau kita lihat capaiannya atau targetnya untuk S1, itu kita menguasai konsep dasar Islamisasi berbasis worldview Islam. Nah, yang ingin kita khususkan lagi nanti pada bidang epistemologi. Mengapa epistemologi? Kan kita sudah belajar filsafat umum, kira-kira begitu ya. Apa kita belajar epistemologi lagi? Dan ini epistemologi Islam. Nah, ini kita menjawab dengan sederhana bahwa karena kita melihat peradaban Islam ini sebagai suatu peradaban yang besar, maksudnya peradaban ilmu ya, pengetahuan, bisa kita lihat dari jejak sejarahnya juga. Jadi bukan hal yang unik kalau kita mempelajari epistemologi Islam. Kenapa? Karena ada unsur pengetahuan-pengetahuan itu yang muncul dan bisa kita deteksi dalam peradaban Islam. Ya, khususnya kalau kita mengidentifikasi lagi, kira-kira begitu, ya, apa definisi-definisi ilmu dalam Islam gitu. Ya, artinya seperti yang kita bahas, kalaulah dalam peradaban Islam itu banyak ilmu-ilmu yang dikaji, berarti juga definisi ilmu dalam Islam itu akan sangat banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu unsur epistemologi, di mana dia bermula dari definisi ilmu dan lain sebagainya, dan pernyataan tentang sumber-sumber ilmu dalam Islam itu apa saja. Nah, ini yang menarik kita mengkaji ini. Itulah yang akan kita identifikasi perbedaannya dengan epistemologi, khususnya di Barat. Memang hampir sama, terjadi penemuan ilmiah, terjadi penemuan sains dan teknologi. Namun, di mana bedanya? Di tataran epistemologi inilah kita akan mengkaji itu. Baik, secara sederhana mungkin kita bisa menyebut pelajaran ini seperti filsafat ilmu Islam, itu juga cukup bisa kita sebut itu, ya, di mana unsur epistemologi, ontologi, dan aksiologinya tentu akan berbeda. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya ya, ini untuk S1, meskipun nanti bisa berkembang. Yang pertama adalah definisi ilmu dan pengetahuan. Ini kita mengkaji aspek historisnya. Dia ada sejarahnya. Kata-kata ilmu dalam Islam itu bagaimana. Boleh juga untuk mencari compare and contrast ya, mencari perbandingan dan perbedaan. Kita bisa membandingkan dengan definisi ilmu dalam peradaban pra-Islam mungkin peradaban lain. Kemudian baru kita masuk fokus pada kata kunci dalam ilmu pengetahuan perspektif Islam, yakni ilm dan ma'rifah. Ini ada karakter masing-masing. Ada ilm itu bagaimana, ma'rifah itu bagaimana, akar katanya saya sudah berbeda. Selanjutnya nanti ada kedudukan ilmu. Nah, ilmu itu kan dia tidak berdiri sendiri. Bukan sesuatu yang terbang. Ilmu itu melekat pada seorang yang memilikinya. Bahkan juga seorang yang mendalaminya dan mengamalkannya. Itu seperti itulah kira-kira ulama itu.
Bagaimana juga tujuan ilmu itu dalam Islam. Ini akan berbeda dengan kita temukan perbedaannya dengan yang lain. Lalu ada juga klasifikasi dan hierarki ilmu dalam Islam. Klasifikasi itu ya pembagian. Ada yang membagi ilmu menjadi fardu ain dan fardu kifayah, seperti Imam Ghazali misalnya. Ada juga yang bagi ilmu sebagai ilmu yang husuli dan huduri. Husul itu kita yang mencapai, kalau hudur itu tiba sendiri. Contohnya begitu. Ada pula hierarki ilmu. Ada ilmu yang apa namanya spesifik saja, ada juga ilmu yang am. Ada juga ilmu yang lebih tinggi tingkatnya daripada itu. Ini tergantung sumber epistemologinya. Nah, seperti itu. Kalau kita hanya ingin mengukur berapa lebar lapangan, kita menggunakan panca indera bisa. Tapi kalau kita ingin mengukur luas bulan, berarti kan kita pakai panca indera, tapi juga pakai ilmu-ilmu yang lain. Jadi ada hierarkinya, ada peralatan-peralatannya lagi. Makin tinggi hierarki ilmu, berarti makin tinggi peralatan-peralatan. Saya sebut peralatan itu ya. Instrumen-instrumen yang terkait dengan ilmu tersebut. Karena itulah dalam Islam kita mengakui Al-Quran itu sumber ilmu yang tinggi, wahyu itu. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran itu butuh seperangkat, dan bukan hanya seperangkat, banyak sekali keilmuan-keilmuan, ilmu alat maksudnya, bahasa, bahkan ilmu-ilmu bahasa dan lain sebagainya malah muncul dari Al-Quran juga. Ini kan luar biasa. Di situ apresiasi kita, bukan hanya apresiasi ya. Kenapa kita meyakini wahyu sebagai sumber epistemologi Islam? Di antaranya seperti itu. Lalu ada juga klasifikasi apa namanya berdasarkan objek pengetahuan. Ya, seperti itu. Jadi objek ilmu itu akan berhubungan juga dengan klasifikasinya. Nah, kalau objek ilmu itu adalah benda-benda fisik, maka klasifikasinya menjadi lain. Atau hierarkinya dia berada pada tingkat epistemologi panca indera. Tapi ada juga objek ilmu itu sesuatu yang bukan fisik. Contohnya apa? Warna. Loh, warna kan memang ada ini ada fisiknya ya. Ya, dia melekat kan, dia kan jadi seperti sifat. Coba aja misalnya beli ke Indomaret, Pak saya mau beli merah. Orang akan bingung, Mas, Mbak ada merah nggak? Saya mau beli satu. Apa yang merah? Nah, begitu kan. Jadi itu kan objek juga. Merah itu kan disebut merah karena dia itu diketahui kan. Dan warna itu beda-beda. Artinya pengetahuan itu jadi mungkin. Dan warna itu kan juga mutlak ya. Misalnya hijau, lampu merah, lampu hijau. Jadi kalau lampu merah ya tidak bisa dibilang lampu hijau. Bahkan dalam tes SIM aja kan ada tes. Ini mana yang merah, mana yang hijau. Di sini kita menolak asumsi relativisme bahwa yang namanya ilmu itu relatif, tidak mungkin dicapai karena kebenaran itu bisa ditentukan secara kolektif. Nah, itu juga tidak bisa sepenuhnya kita terima. Kalau itu diterima sepenuhnya, lalu bagaimana dengan lampu lalu lintas? Nah, kalau merah semuanya sepakat nyerobot kan bukan berarti ada kebenaran. Kira-kira begitu. Kalau ada sumber-sumbernya, ini akan berkaitan satu sama lain. Sumber ilmu pengetahuan itu diantaranya yang tadi itu kita sebutkan. Kalau objeknya adalah hari akhir, gimana cara kita mengetahui hari kiamat? Di sini kan tentu saja sumber ilmu pengetahuannya bukan panca indera, atau sumber pengetahuannya bukan akal. Itu dia. Ini menggunakan wahyu. Itu contohnya begitu. Ada pula khobar sodik. Khobar sodik ini memang penguatan atas kesaksian secara indrawi maupun secara apa ya istilahnya, secara akali gitu ya, secara akal. Ya, ini khobar sodik. Jadi dengan ini orang sudah sepakat langsung. Meskipun nanti kalau secara misalnya akal kan juga bisa menjadi khobar sodik juga. Misalnya info bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2.
Mungkin zaman Nabi Adam ya apa sudah berhitung seperti itu kita nggak tahu, tapi lama-lama itu akan ditemukan. Pada zaman Nabi Adam juga belum ada tulisan, karena yang pertama kali menulis adalah Nabi Idris, kan begitu kira-kira. Nah, berarti dari mana kira-kira tulisan itu berasal? Kalau kita menyusuri semuanya itu di situ termasuk menjadi khabar sodik. Suatu kabar yang berantai disampaikan, tapi khabar sodik ini khusus untuk hal-hal yang berada dalam Islam, dalam arti ini hadis, Al-Quran, itu yang ada sanatnya begitu. Sanatnya kan tidak sembarangan. Ya. Setelah itu ada akal sebagai sumber ilmu. Jadi akal ini bisa menjadi sumber dari ilmu. Karena akal punya kemampuan membedakan, mengklasifikasi, terus membandingkan, melogikakan. Seperti kita belajar dalam logika matematika ya. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka apa? Misalnya. Jika langit kelihatan mendung, maka bisa jadi akan turun hujan. Lalu kita dengan akal kita itu kita berpikir dan merumuskan bahwa hari ini harus bawa payung atau bawa jas hujan. Kira-kira seperti itu. Lalu ada juga panca indera sebagai sumber ilmu. Kalau panca indera jelas, mata, telinga, hidung, itu kan panca indera. Kita kan tidak bisa mengetahui warna merah dengan hidung. Nah, tidak bisa. Berarti panca indera itu punya batasan. Kan kita juga tidak bisa melihat bulan dengan telinga. Nah, ini juga kan fungsi panca indera kan hanya satu-satu. Pun panca indera kalau tidak dibantu dengan akal tidak bisa menjadi suatu hal yang membuat kita mengetahui. Nah, ini bedanya kita dengan hewan itu ada akalnya. Kalau panca indera ya hewan punya kan gitu. Lalu ada intuisi. Nah, intuisi ini pun juga punya pembagian yang sangat banyak juga. Ada intuisi yang paling tinggi dan lain sebagainya. Ada juga metode ilmiah dalam Islam. Ini juga kita akan kita kaji sedikit-sedikit saja lah. Apakah metode ilmiah dalam Islam itu ada apa enggak ya? Islam itu hanya sekedar yakin gitu aja, yang penting yakin gitu. Lalu ada konstruk epistemologi Islam. Ini adalah studi kasus lah ya, beberapa yang di sini ini sudah studi kasus. Mungkin akan pilihan saja. Misalnya fikih dan usul fikih ini kasus yang menarik. Itu ada epistemologi Islam dalam situ. Dengan fikih, karena fikih kan artinya al-fahm. Memahami kan berarti mengerti sesuatu dengan perspektifnya. Saja memahami sesuatu tidak bisa memahami secara lepas dari panca indera atau dengan akal kan gitu. Makanya dalam fikih itu mesti ada dalil kan gitu. Ada bukti, ada apa. Semuanya ada. Lalu ada studi kasus lagi, hubungan ilmu, iman dan amal serta ilmu dan akhlak. Nah, ini kira-kira sekian yang bisa kita bahas untuk perkuliahan kita. Referensinya bisa kita diskusikan di ruang kelas, mungkin bisa dibaca sendiri oleh rekan-rekan ini, banyak yang berbahasa Arab. Meskipun saya tentu tidak membatasi referensi ini dari jurnal khususnya kita harapkan sekali, dan dari artikel ilmiah yang lain. Jadi itu nanti bisa kita diskusikan referensinya. Yang jelas ada juga buku dari Islamisasi yang ingin kita terbitkan yang berjudul Epistemologi. Mungkin sekian diskusi singkat kita, orientasi materi kita tentang epistemologi Islam. Bisa kita lanjutkan di lain waktu di kelas-kelas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.